Iya, ini aslinya belum terlalu kompatibel sama sama Mac-nya. Masya Allah. Langsung finish. Langsung finish. Yang di YouTube langsung finish. Sebentar ya ikhwah, sebentar ya ikhwah. Masya Allah, sabar. Ustadz, kemana antum Ustadz? La haula wala quwwata illa billah. Udah down lagi nih, udah down lagi. Jadi ganti link lagi nih. Masya Allah. Nah, share lagi ya. Antum kasih penjelasan lah. Ini yang terbaru nih. Udah nasir lagi tuh, yang ditulap. Bismillahirrahmanirrahim. Tes bismillah. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sahil. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Bismillah, afan ya ikhwah. OBS anak crash. Qadarullah syafa'al. Ini menggunakan link baru insyaallah. Insyaallah khair. Qadarullah syafa'al. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang kita bahas bahwa hadfun nun ataupun terbuangnya nun itu menjadi tanda nasab bertempat pada fi'il mudhari' yang saat rafa ditandai dengan adanya nun ataupun subutun nun. Sekarang perhatikan di monitor ya ikhwah. Udah terbuka belum? Sudah? Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Kita perhatikan ya ikhwah. Ini tadi kita sampaikan bahwa fi'il mudhari' misalnya kita punya lafaz yata'allamu. Ya lafaz yata'allamu. Yata'allamu. Yata'allamu ini dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yata'allamu artinya sedang belajar. Fi'il mudhari' ini di saat dia bersambung dengan wawu jamaah yata'allamuna ataupun bersambung dengan alif tasniyah yata'allamani, yata'allama, yata'allamani, ataupun nanti bersambung dengan ya muannatsa mukhatabah tata'allamina, ta'allamina. Ini semuanya adalah fi'il mudhari', yaitu fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jamaah. Yata'allamuna artinya mereka laki-laki sedang belajar. Yata'allamani mereka dua orang laki-laki sedang belajar. Tata'allamina engkau perempuan sedang belajar. Kalau kita perhatikan ya ikhwah bahwa fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jamaah, alif tasniyah ataupun ya muannatsa mukhatabah, tiga-tiganya diakhiri oleh huruf nun. Diakhiri oleh huruf nun. Kalau antum mendapatkan untuk fi'il mudhari' yang modelnya semacam ini, ada huruf nun di akhirnya sebelumnya wawu jamaah, alif tasniyah ataupun ya muannatsa mukhatabah, maka bisa dipastikan bahwa fi'il mudhari' ini adalah dalam keadaan rafa. Jadi kalau antum mendapatkan fi'il mudhari' dia bersambung dengan wawu jamaah,
Yang kemarin telah kita bahas jamaah itu apa. Kemudian yata'allamani ini juga sama fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah ataupun fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya muannatsa mukhatabah. Kalau antum dapatkan ada nun di akhirnya, maka dia pasti dalam keadaan rafa. Dalam keadaan rafa. Kalau antum mendapatkan fi'il mudhari' yang dalam keadaan rafa ditandai dengan nun yang semacam ini, maka di saat dia nasab nun ini harus dibuang. Nun ini harus dibuang. Dari lafaz yata'allamuna menjadi yata'allamu. Yata'allamu. Kita berikan alif harikah, kemarin telah kita bahas juga. Kemudian yata'allamani menjadi ay yata'allamani, misalnya ta'allama lamani. Afwan, ay yata'allama. Kemudian tata'allamina menjadi tata'allami, tata'allami. Nunnya dibuang. Yang ada nunnya disebut sebagai ataupun istilah nahwunya adalah subutun nun ataupun sabatun nun. Nunnya tetap ataupun nunnya ada, enggak diapa-apakan. Kalau ada nunnya berarti dia dalam keadaan rafa. Dan di saat nasab ataupun jazm nanti nunnya akan dibuang. Nunnya harus dibuang. Istilahnya di sini ini adalah hadfun nun, pembuangan nun. Artinya bahwa pembuangan nun ataupun penghapusan nun itu adalah sebagai tanda nasab pada fi'il mudhari' yang saat rafa ditandai dengan subutun nun. Ini adalah untuk fi'il mudhari' yang masuk dalam kategori af'alul khamsah ataupun amsilatul khamsah. Amsilatul khamsah itu apa? Adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jamaah ataupun bersambung dengan alif tasniyah ataupun bersambung dengan ya muannatsa mukhatabah. Maka nanti total jumlahnya ada 5 macam fi'il nih. Yata'allamuna ataupun tata'allamuna. Yata'allamani ataupun tata'allamani ataupun plus satu lagi adalah tata'allamina. Total 5 lafaz. Kita ulang, yata'allamuna sama tata'allamuna. Kemudian yata'allamani sama tata'allamani. Yang satu adalah tata'allamina. 5 macam tadi ini adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jamaah ataupun alif tasniyah ataupun ya muannatsa mukhatabah. Dan 5 lafaz ini ataupun yang fi'il mudhari' tadi ini disebut sebagai amtsilatul khamsah. Kita balik ke pembahasan ya ikhwah. Di sini nahwu beliau menyebutkan salah satu di antara contohnya untuk fi'il mudhari' yang dalam keadaan nasab ditandai dengan hadfun nun. Nahwu illa an takuna malakaini. Kecuali di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah menceritakan tentang perkataan iblis atau perkataan setan laknatullahi alaihi di saat dia itu mempengaruhi Nabi Adam alaihissalam dan juga mempengaruhi Hawa. Di saat ini iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam untuk makan suatu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, taqrabah hadhihi syajarah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan ini ngasih waswas, ngasih bisikan jahat kepada Nabi Adam alaihissalam ataupun kepada Hawa. Kata iblis ini, dia bilang, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Kata setan nih. Kata setan, dia bilang, Tuhan kamu itu tidak melarangmu untuk mendekati, untuk melarang pohon ini, illa an takuna malakaini, melainkan supaya kamu itu tidak menjadi malaikat ataupun tidak menjadi kekal di dalam surga. Ini adalah bisikan setan. Kita perhatikan ya, pembahasan kita adalah illa an takuna malakaini, melainkan kalian berdua ini. Kenapa kok dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata setan, biar kalian berdua tidak menjadi malaikat. Illa an takuna malakaini. Takuna di situ itu adalah setan ini dia ngajak ngomong terhadap 2 orang, yaitu Nabi Adam alaihissalam sama Hawa. Kita perhatiin di sini ini, takuna setelah huruf nunnya di sini ada alifnya. Ini ada alifnya. Alif ini yang disebut sebagai alif tasniyah.
yaitu suatu alif yang ditempelkan untuk lafadz ini adalah untuk menunjukkan bahwa subjeknya ataupun fa'ilnya adalah dua orang, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa alaihissalam. Dua orang ini. Di situ nunnya nggak ada, asalnya adalah takunani. Takunani kana yakunu untuk satu orang. Kalau dua orang yakunani ataupun takunani. Di saat sebelum kata takunani ini ada an, yang mana an ini dia beramal adalah menasabkan fi'il mudhari', otomatis lafaz takunani dia dalam keadaan nasab karena dahului oleh an yang menghendaki fi'il mudhari' baca nasab. Saat ditanya tanda nasabnya untuk lafaz takunani ini apa? Tanda nasabnya adalah hadfun nun, pembuangan nun. Nunnya dibuang, nunnya tidak dituliskan. Asalnya takunani, setelah ada an menjadi antakuna. Maka di sini berarti cocok contoh yang didatangkan oleh beliau. Cocoknya bagaimana? Lafaz takuna ini asalnya adalah takunani. Kalau takunani maka dia dalam keadaan rafa. Dalam keadaan rafa untuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan alifnya ini maka ditandai dan subutun nun. Saat dalam keadaan nasab maka nunnya akan dibuang. Illa antakuna, asalnya takunani. Kemudian yang contoh berikutnya adalah wa antasumu khairul lakum. Dan kalau kalian berpuasa maka lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun. Ini asalnya adalah tasumuna. Setelah wawu di situ ada huruf nunnya. Cuma nunnya dibuang ataupun dihapuskan. Kenapa kok nunnya dihapuskan? Karena sebelum lafaz tasumu ada amil nawasib yang berupa an. Oleh karena itu amil nasab itu apa? Adalah lafaz yang menasabkan fi'il mudhari'. Artinya kalau menasabkan fi'il mudhari', kalau ada fi'il mudhari' ada an di depannya, maka fi'il mudhari' harus dinasabkan. Untuk lafaz tasumuna, tanda nasabnya adalah dengan hadfun nun, pembuangan huruf nun. Contoh yang lain adalah walan taqumi. Taqumi artinya lan taqumi di sini ini adalah engkau tidak akan berdiri. Engkau siapa? Engkau satu orang perempuan. Yang kita ajak bicara atau orang perempuan. Asalnya adalah taqumina. Kalau taqumina maka artinya engkau perempuan sedang berdiri. Engkau perempuan sedang berdiri. Berarti lawan bicaranya adalah satu orang perempuan. Taqumina. Dan ya-nya di situ adalah ya. Ya-nya adalah ya muannatsah mukhatabah. Di saat dalam keadaan rafa, taqumina nunnya ada. Dan di saat dalam keadaan nasab nunnya harus dibuang. Dari lafaz taqumina menjadi lan taqumi. Mungkin cukup sekian ya ikhwah yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini, insyaallah. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan, semoga menambah ataupun menyambung mungkin pemahaman yang sebelumnya belum bisa difaham. Semoga kajian ini tidak malah membuat runyam permasalahan, tidak malah membuat sesuatu yang clear menjadi buram kembali. Semoga kian clear lagi, kian faham lagi insyaallah, dan semoga menambah semangat kita untuk mempelajari ilmu nahwu, mempelajari Al-Qur'an ataupun bahasa Al-Qur'an insyaallah ya rabbal alamin. Untuk pertemuan ini kita tutup sekian insyaallah ya ikhwah. Jangan lupa pekan depan adalah jadwal pekan depan udah masuk puasa atau belum? Belum ya? Belum. Masih belumnya? Nah, pekan depan insyaallah masih ada satu kali pertemuan untuk mempelajari Alfiyah Ibnu Malik insyaallah. Untuk puasa nanti tunggu terlebih dahulu apakah nanti kita rolling ataupun kita reschedule di waktu yang lain ataukah nanti bagaimana atau kita liburkan. Kita lihat dulu nanti insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penjadwalannya. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.